Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Naila Nasution dengan NIM 2423098 dan rekan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Delova Aulia Ramadhani dengan NIM 204230103. Maksud dan tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Akidah Akhlak. Nah, judul pada pembahasan kali ini yaitu tentang hari akhir. Pembahasan pertama yang akan saya bahas sendiri. Nah, jadi pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Isinya itu seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan planet-planet lainnya. Saat hari kiamat itu tiba, semuanya akan hancur. Pada saat hari kiamat itu tiba, ada suara trompet yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Hari kiamat itu telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pada surah Al-Qari'ah. Nah, di sini kami akan membacakan dengan bersama-sama surah Al-Qari'ah ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfus. Artinya, yang pertama yaitu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah berarti hari kiamat. Yang kedua, Mal-Qari'ah, artinya apakah hari kiamat itu? Yang ketiga, wa ma adraka mal-Qari'ah, artinya tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yang keempat, yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus, artinya pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Yang kelima, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfus, artinya dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, hari kiamat itu merupakan hal yang gaib, artinya tidak ada satupun manusia yang tahu akan terjadinya hari kiamat itu. Hanya Allah sematalah yang dapat mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi. Nah, selanjutnya kita akan mengenal nama-nama hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan nama-nama hari akhir di dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda-beda, disesuaikan dengan peristiwanya. Nama-nama hari akhir adalah yang pertama, Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah yaitu hari di mana hancurnya bumi dan seluruh isinya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah, hari kiamat merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam semesta. Semua makhluk hidup akan mati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat. Nah, yang kedua yaitu Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Kiamat ini disebut dengan Yaumul Zalzalah karena ketika kiamat terjadi, bumi mengalami goncangan dahsyat sekali. Gunung-gunung hancur dan berterbangan. Semua manusia mengalami kebingungan seperti laron-laron yang berterbangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini adalah hari di mana dibangkitkannya seluruh manusia di dalam kubur. Setelah semua makhluk di seluruh alam semesta mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kembali. Maka bangkitlah semua yang telah mati tersebut. Mereka yang telah sekian lama meninggal dunia sejak pertama kali dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, yang keempat yaitu ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia di suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Semua manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat terakhir akan berkumpul di tempat tersebut dengan keadaan yang berbeda-beda. Kondisi manusia disesuaikan dengan amal perbuatannya yang telah dilakukan di dunia. Jika amalnya baik, mereka akan baik bentuknya. Sebaliknya, jika amal mereka buruk, akan buruk pula keadaannya. Mereka disibukkan dengan keadaan masing-masing sehingga mereka tidak saling kenal. Di saat itulah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberlakukan. Nah, nama-nama hari akhir selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Bilkis. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kelima, ada Yaumul Hisab, di mana hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Nah, pada Yaumul Hisab ini, setiap manusia akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruk yang pernah dilakukan selama di dunia. Setelah itu, masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukan masing-masing manusia di bumi. Nah, yang keenam yaitu ada Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Allah akan menimbang seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Jika kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebaliknya, jika timbangan amal buruknya lebih berat, maka akan mendapatkan kesengsaraan. Nah, yang ketujuh yaitu ada Yaumul Jaza, yaitu di mana hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Pada hari itu, segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia ketika di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun seberat zarah atau benda yang paling kecil. Nah, berbahagialah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, baik yang didasari maupun yang disadari diri sendiri ataupun orang lain. Nah, yang kedelapan yaitu ada Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Nah, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Segala perintah dan ancaman yang telah disebutkan dalam Al-Quran pada hari itu semua akan terbukti. Nah, yang kesembilan yaitu ada Yaumul Asyr, yaitu hari penyesalan. Penyesalan akan selalu datang di akhir. Disebut hari penyesalan karena semua manusia mengalami penyesalan yang berat, baik yang beramal baik, apalagi yang beramal buruk. Tetapi penyesalan pada hari itu sudah tidak ada gunanya. Maka selagi masih ada kesempatan, perbaikilah perbuatan amal soleh sebagai bekal di akhirat nanti. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang mengenal tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ada dua. Yang pertama yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro akan dibahaskan oleh saudari saya yaitu Dialova. Kepada saudari dipersilakan. Nah, saya akan membahas tentang tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang pertama, benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. Nah, yang kedua, ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Yang ketiga, laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Nah, yang keempat, semakin banyaknya kemaksiatan. Yang kelima, orang yang diagung-agungkan. Yang keenam, gibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh yaitu jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Yang kedelapan, waktu berjalan terus sangat cepat. Nah, kiamat-kiamat
kecil ini sudah kita rasakan sekarang ini. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro akan dibahas oleh rekan saya, Bilqis. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, sedangkan tanda-tanda besar terjadinya hari akhir adalah perkara yang luar biasa dan muncul mendekati datangnya kiamat kubro atau kiamat yang sebenarnya. Adapun tanda-tandanya yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada menjelang hari kiamat, Allah menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslim mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup. Yang kedua yaitu ada munculnya Dajjal. Dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus Dajjal adalah sebelah matanya buta dan keningnya terdapat tulisan kafir. Nah, yang ketiga yaitu ada turunnya Imam Mahdi di bumi untuk memerangi si Dajjal ini dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Nabi Isa alaihissalam akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW dan beliau akan memantahkan segala salib menegakkan syariat Islam, dan beliau juga yang akan mengalahkan Dajjal. Yang kelima yaitu adanya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi ini, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain bersama dengan pasukannya pada zaman dahulu. Selanjutnya yang keenam yaitu adanya munculnya dabbah. Apa itu dabbah? Yaitu sejenis binatang melata yang dapat bicara dengan manusia. Yang ketujuh yaitu ada matahari terbit dari arah sebelah barat dan terbenamnya di arah timur. Pada hari itu tertutuplah pintu taubat. Nah, yang kedelapan yaitu terjadinya gerhana matahari di timur, di barat, dan di seluruh jazirah Arab bersama dengan munculnya api besar dari Yaman, sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya menuju ke arah Syam, dan mereka mati di sana sebelum trompet kiamat trompet kiamat ditutup, yaitu trompet sangkakala, seperti itu. Nah, materi selanjutnya yaitu ada hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, hikmah yang dapat diambil dari mengimani hari akhir, yang pertama yaitu memperkuat keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu terdorong untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa bertaubat baik dan menghindari perbuatan tercela. Yang kelima dan yang terakhir yaitu mengingatkan kita bahwa tujuan hidup ini yaitu sebenarnya bukan di dunia, tapi kehidupan untuk di akhirat kelak. Nah, setelah mengenali pengertian hari kiamat, di sini saya akan memberikan video contoh untuk gambaran seperti apa sih kejadian pada saat hari kiamat. Selamat menonton.
Sekian video pembelajaran dari kami. Kami harap semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan sedikit pantun. Berang-berang bawa kos kaki. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.